dicintai. Dan kita lebih pantas untuk peringati diri kita sendiri sebelum kita peringati anak kita, sebelum kita peringati istri kita, sebelum kita peringati orang-orang yang hidup bersama kita. Kita lebih pantas untuk peringati diri kita sendiri. Dan telah kita bahas Sabtu lalu, Jumat lalu, malam Sabtu, salah tentang kitab Adab Sulukul Risalah Adab Sulukul Murid yang dikarang oleh Gus Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, yang telah kita jelaskan masalah dunia, fitnah dunia, dan beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuridul ajilata ajalna lahu fiha man nasya' liman nurid." Barang siapa yang segera-segera pengen dunia, maka kita berikan dunia ini kepada siapa yang kami kehendaki dan siapa yang kami inginkan. Summa naslahu jahannam maluman madhura. Setelah itu masuk neraka jahanam dalam kondisi terhina. Dan waman yuridul akhirah, dan siapa yang ingin akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, maka dia harus berjuang untuk akhirat tersebut. Kemudian apa lagi? Wa huwa mu'min ulaika kana sa'yuhum mashkurah. Mereka beriman dan itu pasti akan usahanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita jelaskan juga, dunia itu apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita punya, itu namanya dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna zinatan laha. Dunia itu adalah perhiasan untuk dunia, bukan untuk kita. Dan kita sudah jelaskan bagaimana dunia. Ala kulli hal, kita jangan merasa aman dengan apapun yang diberikan oleh dunia, karena hakikatnya adalah dunia ini nipu kita. Dan kita jangan pede gitu. Ya Allah, kita capek diuji dengan miskin, coba uji dengan kaya. Karena kaya ujian, miskin ujian, coba uji dengan kaya. Kita kepingin diuji kaya. Dan itu sudah dicoba oleh sahabat yang kita sama-sama tahu, sering kita dengar cerita mereka. Salah seorang yang kita dengar ceritanya adalah Sa'labah, satu orang sahabat yang sholat bersama baginda Rasulullah SAW. Jadi Sa'labah ini jadi makmumnya baginda Rasulullah, bukan tuan guru, bukan habib. Makmumnya Nabi. Akhirnya begitu Assalamualaikum, langsung Sa'labah bangun, langsung pulang. Akhirnya Rasulullah bertanya, kenapa Sa'labah terburu-buru? Suatu saat ketemu sama Sa'labah, tanya, kenapa kamu itu sholat Assalamualaikum langsung pulang? Maka Sa'labah mengatakan, ya Rasulullah, saya ini punya gamis satu. Jadi kalau saya sholat, istri saya tidak punya tutup aurat. Jadi saya pulang untuk gantian supaya dia sholat, maka saya pakaikan gamis. Maka Rasulullah senyum, kemudian diberikan gamis satu lagi. Akhirnya desakan dari perempuan untuk dia minta harta kepada baginda Rasulullah, karena Rasulullah banyak hartanya, lagi harta rampasan perang. Akhirnya Sa'labah mengatakan, ya Rasulullah, istri saya minta supaya kamu belikan harta. Maka Rasulullah mengatakan, golilun antu addi syukrahu khairun min kathir la tu'addi syukrah. Sedikit kamu punya harta tapi kamu bisa bersyukur, lebih baik daripada banyak tapi kamu tidak bisa bersyukur. Hanya karena tekanan istrinya, akhirnya Sa'labah suatu saat minta sama Rasulullah, agak maksa gitu. Maka Rasulullah agak kecewa, kemudian berikan kambing, satu kambing. Setelah itu diberikan kambing sepasang lah, ini buat kamu. Akhirnya ya Rasulullah doakan supaya kambing ini berkah. Akhirnya Rasulullah angkat tangan, Allahumma ati Sa'labah tamalan, ya Allah berikan Sa'labah ini harta. Akhirnya kambing dipelihara sama Sa'labah, dan kambingnya itu berkembang luar biasa, sehingga Sa'labah yang rajin sholat 5 waktu, aman 5 waktunya, tiba-tiba berubah. Cuma sholatnya itu 3 waktu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, hilang. Ditanya, mana Sa'labah? Sa'labah sibuk kebanyakan kambing, jadi tidak sempat ke masjid. Akhirnya Rasulullah sedih dengan hal tersebut. Akhirnya yang sholat 3 waktu ini hilang. Lama-lama cuma sholat subuh saja. Mana Sa'labah? Rasulullah tanya. Masih sibuk, belum balik karena kambingnya tidak cukup di sini. Menggembalanya di kampung lain, di desa lain, tempat lain. Akhirnya lama-lama sholat Jumat saja hadir bersama baginda Rasulullah. Sholat 5 waktu, mengembala kambing. Disibukkan sama hartanya. Akhirnya Rasulullah suatu saat dapat wahyu, khud min amwalihim sadaqah, ambil harta mereka itu zakat. Hanya Sa'labah diminta sama sahabat, wahai Sa'labah, telah sampai kepada kita ayat bahwa kita disuruh ambil harta kamu zakat. 40 kambing berarti zakatnya 1. Sa'labah langsung berdiri. Kok bisa, kata dia, saya ini capek pelihara kambing dan ini harta saya, usaha saya, bagaimana diminta sembarangan? Akhirnya setelah bicara seperti itu, maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, ta'khud min amwalihim wa la tusalli alaihim. Akhirnya turun firman, Allah tidak terima zakat lagi sama orang yang ingkar zakat, kemudian dia juga tidak udah sholat di depan mereka. Akhirnya sampai sepupunya datang, wahai Sa'labah celaka. Kenapa? Turun ayat gara-gara kamu.
Hanya setelah dengar itu diambil seluruh kambing Sa'labah untuk datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, semuanya untuk kamu zakat. Maka Rasulullah mengatakan, saya sudah dapat wahyu tidak boleh terima zakat apapun sekarang. Dengan kambing banyak tidak terima zakat. Akhirnya setelah itu Sa'labah datang di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bawa semua kambing juga tidak terima Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian datang Sayyidina Umar bin Khattab, ya Umar, saya mau bayar zakat semuanya, harta saya tidak saya sisakan satupun. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, dua orang lebih baik dari saya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar, tidak terima, bagaimana Umar terima? Akhirnya di zaman Khalifah Sayyidina Umar hilanglah ceritanya Sa'labah ini. Jadi itu potret manusia yang diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ditipu oleh dunia ini. Jadi jangan kita pede, ya Allah yang penting saya punya harta nih. Kalau insya Allah kalau saya punya mobil Alphard, sudah gitu di ATM ada 2 miliar, saya kasih Habibmu 1 miliar. Itu karena tidak ada. Kalau sudah ada beda ceritanya. Gini bikin komputer sudah begitu beli peralatan sama buat dakwah. Isinya dakwahnya cuma 10%, yang tidak jelasnya 90%. Mana niat awal habis. Karena fitnahnya memang begitu, harta dunia itu fitnahnya begitu. Jadi usahakan kita hati-hati dengan hal ini. Jangan sampai kita ditipu oleh dunia. Dan banyak sekali cerita-cerita tentang dunia ini yang kalau kita dengar cerita mereka, fitnah yang kita hadapi, cerita tentang mereka yang tertipu sama dunia, umur kita tidak bakal cukup. Masalah gurun, masalah orang-orang dulu, masalah tidak usah para nabi yang dialami para nabi, yang kita alami, yang kita lihat masyarakat kita. Dulu satu orang yang biasa, kemudian dapat keluasan rezeki, tidak kenal sama kita, lupa kepada kita. Dulu setiap hari ngopi di rumah kita, begitu ada fulus, ada harta, lupa sama kita, lupa bahwa dulu dia pernah sukses sama kita. Dan itu terjadilah karena disebutkan bahwa Rasulullah bersabda dalam athar, dunia ashar min Harut wa Marut. Dunia itu lebih menyihir daripada sihirnya Harut dan Marut. Kalau sihir Harut dan Marut bisa menjauhkan seorang suami dari istri, bisa diceraikan suami dengan istri, sedangkan dunia fitnahnya bisa menceraikan, menjauhkan hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih seram. Tapi kita sudah bahas masalah dunia dan apa yang terjadi dengan dunia. Kita lanjutkan daripada kitab Ar-Risalatul Adab Sulukul Murid yang dikarang oleh Al-Gutubul Irsat wa Ghusul Ibad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau mengatakan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratu lid dunya yusibu imra'atin yankuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Akhbarahu sallallahu alaihi wasallam annahu la amal illa an niyatin. Wa anal insana bihasbi ma nawa yusab wa yujza in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Faman hasunat niyatuh hasuna amaluhu la mahalata, wa man khabusat niyatuh khabusa amaluhu la mahalata, wa in kana fi surati tayyiban kalladhi ya'malu salihat tasannu'an lil makhluqin. Wa akhbara alaihi salatu wassalam anna man 'amila lillahi ala wifqi mutaba'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana thawabuhu 'ala Allah, wa kana man galabuhu ila ridwanillahi wa jannatihi fi jiwarillahi wa khiratihi, wa anna man qasada ghairallahi wa amila li ghairillahi kana thawabuhu wa jazaohu inda man tasannu'a lahu wa ra'a lahu biman la yamliku lahu wala li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan lil nusyura. Wa khasal hijrata alaihi salatu wassalam min baini sa'iril a'mal tanbihan ala kulli bil ba'd lianna min al ma'lum inda ulil afham an al ikhbar laysa khasan bil hijrati bal huwa 'amun fi jami' syara'il islam. Thumma aqul i'lam ayyuhal muridu talibu al mutawajjihu ragibu annaka hina sa'altani an ab'atha ilayka bi syai'in min kalamil mansub ilayya lam yahdurni minhu ma arahu munasiban lima anta bisabilih, wa qad ra'aitu an uqaida fusulan wa jizatan tatashammilu ala syai'in min adabil iradati bi ibaratin salisatin. Wallahu as'aluhu an yanfa'ani wa iyyaka wa sa'il ikhwan bima yuriduhu alayya min dhalika wa yusiluhu ilayya mimma hunalika wa hasbi wa ni'mal wakil. Jadi beliau menjelaskan tentang niat. Rasulullah SAW bersabda bahwa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal manusia itu tergantung kepada niat. Jadi kita mau sholat harus kita perbaiki niat kita, ibadah kita. Kemudian kita mau ibadah apapun kita harus perbaiki niat kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan ini ancaman yang kedua, dan sesungguhnya satu orang itu akan dibalas oleh Allah tergantung apa niatnya.
Jadi satu orang mau beribadah harus dengan niat. Kedua kali niat kita yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita baik maka kita akan dibalas baik. Kalau jahat maka kita dibalas jahat juga. Jadi niat ini disebut bahwa usus hadis yang umul hadis disebut sebagai umul hadis karena di sini menjelaskan tentang niat. Niat ini sangat penting. Sama seperti hadis Jibril disebut umul hadis. Karena di situ rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan dan asyaratus sa'ah versi Abu Bakar masyhur. Begitu juga niat. Niat ini sangat penting karena hidup kita ini tidak akan jauh daripada niat. Dan para ulama banyak bicara tentang niat dan setiap hadis mulai biasa dengan hadis niat, baik Riyadhus Shalihin, hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis-hadis ini semua bicarakan tentang niat. Karena niat ini sangat sentral, sangat penting. Dikatakan bahwa niat tersebut 2/3 daripada syariat. Karena sholat kita perlu niat, wudhu kita perlu niat. Apapun yang kita kerjakan perlu kita, ibadah apapun kita perlu niat. Dan ulama fikih mengatakan bahwa niat tersebut ada 7. Hakikatun, syartun, mahalun wa zaman, kaifiyatun, syartun, maksudun hasan. Jadi hakikatun hukmun, mahalun wa zaman, kaifiyatun, syartun, maksudul hasan. Jadi hakikat daripada niat. Terus hukum daripada niat. Syarat daripada niat. Jadi hakikat niat adalah satu qasdusy muqtarinan bi fi'lih. Hakikat niat tersebut kita bermaksud melakukan suatu ibadah berbarengan dengan perbuatan. Itu namanya hakikat daripada niat. Kita mau sholat, kapan kita niat? Hakikatnya barengan kita niat dengan ibadah tersebut. Kita mau haji, barengan niatnya. Kita umroh, barengan. Kalau seandainya belum dikerjakan, kita niat saja, kita mau niat umroh nih. Terus kepeng ada. Atau kita mau nikah nih, kepeng ada. Calon sudah ada, berarti kita mau nikah. Itu masih azam, bukan niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau kau berazam, bukan niat. Jadi niat itu hakikatnya adalah niat melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Hukumnya niat, kedua hukum. Pertama hakikat niat, kedua adalah hukum. Hukum niat itu adalah biasanya wajib, tergantung ibadah. Niat itu biasanya hukumnya wajib. Kalau ibadah sunnah maka niatnya wajib juga. Karena kalau niat tidak ada ibadah tersebut. Karena hukum biasanya wajib. Mahal tempat niat tersebut letaknya di hati. Akan tetapi melafazkan niat tersebut hukumnya sunnah. Jadi niat itu letaknya di hati. Tapi melafazkan niat itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Kenapa? Membantu hati. Jadi kalau kita mau wudu kita mengatakan nawaitul wudu'a tirafil hadasil. Lafaz kita itu hati kita dengan melafazkan niat. Beda kalau satu orang tidak melafazkan niat langsung wudu. Siapa tahu dia pikirin utangnya atau kunci mobil motor lupa ditaruh di mana atau begitu dia tidak fokus lah. Dan juga hati itu memang harus dibantu dengan cara kita melafaz. Karena lafaz itu kadang-kadang walaupun tidak penting, agak penting dalam hidup kita. Analoginya begini, kita senang sama satu orang perempuan. Perempuan kita cinta sama perempuan ini. Kita datang ke rumahnya malam Ahad, malam Minggu kita datang bawa buah-buahan. Udah gitu senanglah perempuan dibawa buah-buahan, gratis lagi. Daripada tunggu MBG lama, lebih alhamdulillah lah, gratis. Sudah begitu ditunggu sama perempuan ini. Akhirnya kita duduk ketemu sama ibunya, sama bapaknya, kita bicara baik-baik. Sudah begitu kita perhatian tanya sudah makan, sudah minum, sudah tidur, apalah kita tanya semua. Perempuan ini asik-asik aja lah. Sebulan begitu, 2 bulan gitu, perempuannya bingung. Dia paham kita senang, cuma kok enggak ngomong gitu. Enggak ngomong I love you kayak aku cinta kamu apa kayak kata-kata orang yang sekarang ini. Hanya berlaku sebulan 2 bulan. Dia bingung perempuan ini maksudnya apa sih? Jadi cara untuk selesaikan masalah itu kita bicara. Bicara itu bantu hati kita, bantu hati dia juga supaya dia paham bahwa kita ini senang sama dia gitu. Itu juga niat ini perlu dibantu juga dengan lafaz kita. Walaupun niat itu letaknya di hati tapi perlu kita melafazkan niat tersebut untuk membantu hati kita. Dan itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Jadi hakikatun hukmun mahalun wa zaman. Kapan niat itu? Biasanya awal ibadah. Kalau sholat biasanya di awal ibadah. Kita mau sholat, kapan? Takbiratul ihram. Apa syarat sholat? Apa rukun sholat? Pertama kali niat. Kedua apa? Berdiri. Ketiga jadi yang mana dulu? Niat dulu atau berdiri dulu atau takbiratul ihram dulu? Diri dulu. Berdiri dulu atau takbiratul terus kok niat?
Bukan, yang 3 itu adalah namanya tartib ma'nawi namanya. Itu fungsi kita ngaji supaya kita tidak bingung. Tartib ma'nawi. Berdiri, niat dan takbiratul ihram walaupun tartib tapi dihitung satu waktu. Jadi itu namanya tartibnya ma'nawi, bukan hakikat tartib. Jadi kita berdiri takbiratul ihram niat, itu tartib ma'nawi. Jadi tempatnya biasanya di awal ibadah. Kalau wudhu di waktu basuh wajah. Kemudian kalau kita puasa, kecuali puasa di malam harinya karena ada tuntutan syariat, kita tabiat niat, menginapkan niat. Jadi kita niat di malam harinya untuk puasa Ramadan. Tapi kaifiyah cara niat tergantung bagaimana caranya itu. Kalau wudhu berarti basuh wajah niatnya. Kalau sholat berarti takbiratul ihram. Mandikan jenazah sama. Terus kemudian syarat-syarat niat tersebut, pertama kali ada 6 syarat niat. Tidak usah kita bahas lah karena itu jadi fikih panjang lebar pembahasan masalah fikih. Yang penting pertama kali Islam menawi, Islam yang orang yang berniat tersebut, kemudian orang tersebut berakal, kemudian orang tersebut yang ketiga orang itu berakal. Udah gitu orang tersebut berakal, yang ketiga juga orang tersebut orang tersebut tahqiqul ibadah, dia harus tahqiq ibadahnya. Artinya dia mau wudhu, dia harus tahu bahwa dia ada wudhu apa tidak ada wudhu. Harus yakin dia. Kalau dia syak ada wudhu apa enggak, saya ada wudhu apa enggak ya, saya ada wudhu, dia wudhu, maka tidak bisa dia wudhu, sah wudhunya karena dia ibadahnya sudah ragu dari start. Jadi caranya bagaimana? Batalkan wudhu sekalian dengan cara batalkan wudhu. Yakin, kenapa yakin sudah wudhu, orang sudah batal, sudah buang angin ke atau kejeding lah, kencing, terserah lah, yang penting sudah batal, titik, selesai. Tapi kalau ragu maka dia wudhunya tidak sah. Tapi itu kemudian maksudul hasan, tujuan yang bagus. Jadinya tersebut harus tujuannya bagus. Jadi hakikatun hukmun, mahalun wa zaman, kaifiyatun syartun, maksudul hasan. Dan itu biasanya fikih panjang lebar lah dijelaskan masalah fikih. Ala kulal kita bahas masalah niat. Jadi niat ini penting sehingga kan salafus soleh, orang soleh terdahulu kita, yu'allimu auladahumul niyah kama yu'allim auladahumul fatihah. Mereka mengajarkan anak mereka niat sebagaimana mengajarkan Al-Fatihah. Dan ilmu seperti ini sudah mulai hilang di hadapan kita. Jadi kita tidak pernah ditanya anak kita, niat kamu apa sekolah, berangkat sekolah nak? Niat kamu apa kalau mau belajar baca Quran? Terus kamu ke mall, kita mau ke mall nih, mau ke pasar atau rekreasi, niat kamu apa sebelum jalan? Jadi kalau salafus soleh dulu di Hadramut, sebelum mereka ke pasar ditanya, niat kamu ke pasarnya apa? Saya mau belanja pak. Sudah gitu apa niat kamu? Saya mau beli barang-barang supaya saya bisa ibadah rajin. Apalagi ditanya. Coba segitu. Jadi niatkan kalau ke pasar itu kamu niat untuk cari tempat rahmat Allah, karena salah satu tempat rahmat Allah, walaupun di situ pasar itu dibenci oleh malaikat, dibenci oleh Allah, tempat penipuan, tetapi pasar itu juga tempat rahmat Allah, tempat orang jual beli. Kemudian niat juga ke pasar itu kalau ada satu kemungkaran, niatkan untuk hilangkan kemungkaran tersebut. Kalau ada kamu orang lagi susah di pasar, kamu perbaiki, kamu bantu orang tersebut. Niatnya banyak-banyak sehingga mereka ditalkin sama bapaknya, niat untuk ke pasar saja panjang lebar. Itu zaman dulu. Jadi usahakan anak kita sebelum dia sekolah tanya, niat kamu ke sekolah ini apa? Untuk kejar ridho Allah, kejar ridho Rasulullah. Sudah begitu supaya berjuang untuk negara ini. Karena negara kita ini Indonesia harus kita terima kasih. Kita minum dari airnya dia, kemudian kita makan dari tanaman yang dari Indonesia. Sudah begitu kita juga, dan semua ini tidak gratis. Ini berapa darah yang pahlawan yang sudah tumpah untuk kita sebut kita merdeka tenang seperti ini. Jadi sekarang kamu niat untuk kamu berjuang bersama para pahlawan dengan cara kamu perbaiki diri kamu, perbaiki masyarakat, perbaiki umat, manfaat untuk mereka. Jadi penting untuk kita niat tersebutkan. Imam Abu Bakar Syakron, beliau punya kitab niat nikah 300 niat. 300 niat kitab nikah. Mau nikah saja 300 niat. Dan kitabnya masih tersusun, masih bisa kita baca. Jadi beliau tulis 300 saya niat untuk nikah ini supaya apa? Pertama kali untuk bisa laksanakan sunnah baginda Rasulullah. Kedua, supaya Rasulullah senang dengan banyak anak kita. Ketiga, supaya kita dapat pahala untuk capek cari nafkah untuk keluarga kita. Keempat, saya niat juga supaya sabar dengan cobaan apabila istri kita cerewet, istri kita bikin susah karena kita kepala rumah tangga. Dan 300 niat, dan beliau punya 300 niat, dan 300 niat ini beliau tulis dan mudawan, dan ada kitabnya, ada yang kalau kita baca juga ada semuanya. Ada satu orang soleh dulu punya murid
Hanya di antara maghrib dan isya diketok pintunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dijawab sama syaitan. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Kedua kali dijawab. Tiga kali assalamualaikum, waalaikumsalam. Dijawab tiga. Setelah itu baru disuruh buka pintu. Begitu buka pintu, muridnya ditanya, ada tamu Syekh, dia bilang. Syekh ini nanya, waktu kamu buka pintu niat kamu apa? Tidak ada Syekh, dia bilang. Saya sebelum suruh kamu buka pintu saya punya 70 niat. Jadi kalau orang ini datang lagi susah saya akan bantu. Kalau orang ini lagi butuh nasihat saya akan nasihati. Kalau orang ini perlu untuk sesuatu keperluan hajat saya akan laksanakan hajat dia. Jadi 70 niat sebelum saya suruh kamu buka pintu. Jadi apa? Niat itu sentral, niat itu penting, dan usahakan kita perhatikan niat karena Rasulullah bersabda innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kau niatnya banyak, ibadahnya banyak, maka otomatis pahalanya juga banyak. Karena akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kemudian disebutkan di sini faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha imra'atun yankuha faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih fa hijratuhu ila rasulih. Barang siapa yang hijrah zaman dulu, hijrah dari Mekah ke Madinah karena Allah dan karena Rasulullah, tidak ada tujuan lain, tujuan cuma satu, karena Allah dan Rasulullah. Fa hijratu ilallah wa rasulullah, maka dia hijrahnya itu diberi pahala besar karena hijrahnya untuk Allah dan Rasulullah. Faman kanat hijratu li dunya yusibuha imra'atun yankuha fa hijratu ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, di Mekah miskin, kalau di Madinah harapan harta banyak. Atau seperti satu orang janda perempuan, ada sahabat yang senang sama dia, kemudian pengen ngelamar, kata dia saya akan terima nikah kamu kalau kamu hijrah ke Madinah. Jadi niatnya itu supaya nikah sama janda ini, makanya awin mra'atin yang kiuha. Maka janda yang akan dinikahi ini, maka fa hijratuhu ma hajar ilaih. Jadi niatnya itu akan disampaikan sama Allah, hijrahnya ke Madinah bukan dihitung pahala, tapi supaya nikah dengan janda ini. Atau nikahnya ke Madinah itu supaya dia punya harta, dikasih harta, tapi tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Abdul Haddad, ini disebut hijrah. Walaupun banyak perbuatan yang lain, tapi hijrah sudah cukup untuk kita jadi ibrah. Jadi barang siapa yang niatnya baik, maka otomatis ibadahnya juga baik. Barang siapa yang niatnya busuk atau jelek, maka otomatis ibadahnya hasilnya juga busuk atau jelek. Karena niat itu pondasi. Niat ini adalah pondasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan hidup kita ini niatnya banyak-banyak, perjuangan kita untuk mengejar ridho Allah ini banyak. Ya kata Habib Abdul Haddad, barang siapa yang niatnya baik, maka dia amalnya pasti baik. Tapi barang siapa yang amalnya busuk, jahat, khobus, berarti niatnya juga pasti akan jahat, perbuatannya pasti akan jahat. Sudah begitu, bagaimana satu orang perbuatan baik, gambaran perbuatan baik, tapi dia niatnya busuk. Contohnya satu orang pejabat sumbang ke masjid, niatnya supaya dipilih sama rakyatnya. Atau satu orang sengaja sebelum orang ke masjid, dia sudah ke masjid duluan, bukan untuk tahajud tapi curi kotak amal gitu ya. curi sound system di masjid. Bagaimana urusannya seperti itu? Kan gambarnya baik nih. Assalamualaikum, wah jam 3 berangkat ini ke masjid soleh. Tujuannya nyerempet kotak amal sama sound system. Atau satu orang pejabat, dia malam-malam ke masjid habis sholat isya, sudah gitu kalau Allah Ta'ala fase ceramahnya tujuannya supaya dicoblos besok dan janji untuk masjid. Padahal dia bukan ke masjid bukan karena Allah, tapi karena minta dicoblos gitu. Jadi bagaimana urusannya? Walaupun kelihatannya baik sumbang ke masjid, tahajud, karena niatnya busuk pasti tidak diterima sama Allah, pasti perbuatan jahat ujung-ujungnya kita tahu. Jadi niat ini usahakan kita perbaiki niat, karena niat ini sentral dan banyak sekali ulama jelaskan masalah niat. Kita tidak usah panjang lebar. Dan beliau ini baru mukadimah dari Abdul Haddad. Beliau mengatakan bahwa saya akan tulis kepada kamu beberapa hal, kata beliau, adab-adab tentang satu orang yang akan sampai kepada Allah SWT dengan ibarat yang gampang, kata beliau. Ini versi beliau gampang ini. Dan kita minta kepada Allah untuk sampaikan apa yang kita tujukan. Dan beliau lanjut mengenai faslun ilam an awwala tariq ba'isun gawiyun takdifu fi qalbil abad. Ketahuilah sungguhnya awal langkah menuju Allah Subhanahu wa taala ba'isun gawi. Wallahu alam. Kita lanjutkan minggu depan masalah ba'is insyaallah. Daripada yang mau ditanya sebelum kita tutup. Tanyakan masalah niat. Apa yang niat atau yang lain silahkan. Mungkin niat tampil kan tampil dekin niatnya. Jadi niat tersebut tidak seharusnya murni. Kata kitab dalam kitab yang lain Abdul Haddad mengatakan
bahwa dalam kitab Nasihat Diniyah beliau mengatakan kadang-kadang satu orang niatnya itu untuk dunia dan dia sadar bahwa dia salah niat. Jadi saya ini tampil supaya dapat kepeng nomor satu. Tapi apa Al-Quran cekawih ini buat dapat kepeng atau niat fasih-fasihkan lafaznya supaya cewek di samping nih ngeliat kita gitu. Wah, supaya kita dianggap soleh, dianggap alim. Tahu terus kita astagfirullah saya sadar ini. Maka terhadap orang tersebut walaupun niatnya jelek pertama bisa dirubah di tengah jalan, niatnya diperbaiki kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Farrukam min apa amalin berapa banyak amal ala suratid dunia dalam bentuk gambaran dunia. Fa bi husni niyati ya amal ka amal akhirat." Tapi gambar dunia ini, gambaran amalnya dia dengan gambaran dunia tapi karena niatnya bagus jadi amal akhirat. Wa kam min amalin daripada amal suratul akhirat, gambarnya akhirat. Tapi karena busuk niatnya maka dimasukkan di amal dunia, tidak ada urusan dengan akhirat. Jadi satu orang contohnya dia cari nafkah buat keluarganya. Amal dunia atau amal akhirat? Amal dunia. Kemudian dia cari nafkah sampai keringetan, sudah begitu panas, sudah begitu beli es 10.000 takut nanti tidak ada makan buat istri, dia berjuang. Kan gambaran dunia, karena dia kasih nafkah istrinya, setelah itu ada kelebihan rezeki dia kasih orang, amal dunia bentuknya, tapi dianggap karena niatnya bagus dianggap amal akhirat. Itu juga satu orang beramal akhirat, ke masjid kayak tadi itu, ke masjid niatnya bukan supaya ibadah kepada Allah, supaya orang tahu dia soleh, niatnya kelihatan gambar akhirat tapi tidak dibalas sama Allah karena niatnya memang dari startnya sudah jahat. Nah, bagaimana kalau yang soleh, yang pura-pura soleh ini ke masjid, kemudian dia tahu bahwa niatnya salah, dirubah di situ, maka kembali lagi dia akan jadi bagus lagi. Jadi perlu introspeksi setiap waktu tentang niat kita bagaimana. Kadang-kadang Rasul juga bersabda bahwa niatul mu'min khairun min amalih. Niat satu orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Jadi satu orang berniat tapi tidak sempat kerjakan amal tersebut, kadang-kadang amalnya, niatnya sudah cukup lebih baik daripada amalnya. Dia niat tahajud tapi tidak kesempatan tahajud. Nyata sudah bunyikan waker, sudah alarm nih jam 3 nih tahajud. Sudah gitu WhatsApp batur, lemak besok tetap jam 3 telepon supaya saya bangun. Sip katanya. Jadi kan begadang, ya saya begadang jam 3 telepon. Oke. Sudah gitu wasiat sama istri sama anak, pokoknya besok ribut. Ternyata tidur. Akhirnya sudah niat asli tahajud, lolos bangun jam 8 siang, sumpah bangunnya terus. Bagaimana? Rasulullah bersabda, niatul mu'min khairun min amalih. Jadi kalau dia bangun pasti dia tahajud, tapi kadang-kadang dia tidak sadar, kecapean, dia lolos, tetap dihitung pahala tahajud dan bahkan lebih bagus daripada tahajud sendiri. Karena tahajud ada riaknya, kalau ini tidak ada riaknya, bersih niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Atau satu orang pengen hadir majelis taklim, niatnya murni pengen hadir majelis taklim. Tiba-tiba di tengah jalan banyak kempes, sudah begitu geret motornya, sudah itu lihat bensin habis, sudah gitu ya Allah hati saya majelis taklim tidak bisa hadir karena kondisi seperti ini. Niatnya itu lebih afdol daripada amalnya dia. Jadi tapi kata Ibnu Haddad, walakin laisa an-niyah an yukdzibul amal. Bukan niat yang lebih baik daripada amal ini bohong dengan amalnya. Contohnya, dia ada kesempatan, dia main HP, sudah gitu majelis taklim nanti jam 8. Saya mau hadir majelis taklim tapi main HP terus lupa dengan majelis taklim. Itu namanya yakdzibul amal, bohong dengan amalnya dia. Atau dia mengatakan saya akan tahajud. Alhamdulillah bangun jam 3, sudah jam 3 lihat Al-Quran, lihat hadis, dia niatnya tahajud, sudah bagus niatnya tahajud. Tapi lihat HP terus ada chatting, nah ada dapat 5 juta nih. Akhirnya dia tahajud. Setelah itu dia mengatakan niat mumin khairun min amali, bukan. Itu namanya yakdzibul amal. Niat tuh yakdzibul amal. Amalnya bohong dengan niatnya. Jadi bukan seperti itu kata Ibnu Haddad. Jadinya kalau seandainya dia tahajud, pasti dia bangun, pasti tahajud 100%. Ini kalau tidak kempes ban ini, kalau tidak ada bensin, pasti saya hadir majelis taklim. Tapi karena uzur bensin habis, sudah begitu ban kempes, sudah begitu begeret malik. Ya Allah, Allah Maha tahu hati saya. Jadi niat mumin khairun min amali. Bukan orang yang niatnya tuh saya niat mau hadir majelis taklim, tapi kita kupi, berarti majelis taklim, berarti yakdzibul amal, itu bohong sama niatnya. Tapi Bapak yang ditanya lagi. Ada hal sekarang ini kita sudah di penghujung waktu, zaman kita sudah habis. Sekarang sudah muslim sudah jauh daripada majelis ilmu.
Dan pasti akan terjadi suatu saat majelis taklim halakoh akan dibubarkan, dan sekarang sudah mulai sedikit tertarik kita dengan halakoh taklim. Kumpul di masjid taklim, kita belajar fikih sedikit, belajar hadis sedikit, belajar baca Al-Quran juga sedikit, halakoh sedikit. Keluar kita juga kadang-kadang mereka tidak baca Al-Quran, mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, wala zikir, wala ratib, wala apapun. Kata Ziyad, ratibnya TikTok nih habis maghrib, bukan ratib al-hada terkelates, ratib TikTok. Ini berubah, semua berubah keadaan ini. Dan itu memang sudah settingan seperti itu, sehingga dibikin terobosan baru oleh orang kafir supaya kita lupa kepada Allah. Kemudian suatu saat juga majelis taklim pondok pesantren akan difitnah, dan suatu saat mungkin 20 tahun 30 tahun lagi ke depan, kita bakal masyhur, mungkin pondok pesantren akan tidak ada di atas muka bumi. Mungkin Al-Hawi yang tempat Ziyad mondok, mungkin kenangan Dalwa, mungkin kenangan terus Habib Umar bin Hafid, mungkin majelis Darul Mustafa, mungkin kenangan juga. Karena sekarang sudah mulai dijauhkan umat ini daripada ilmu. Umatnya marah, alhamdulillah umatnya marah, sekarang umatnya demo. Tapi dia tidak ramikan majelis taklim juga sama, marah-marah doang. Marah-marah saja tapi tidak ramikan majelis taklim. Bikinlah terobosan untuk kita duduk belajar halagoh. Yang tidak tertarik dengan majelis taklim, luangkanlah waktu seminggu. Seminggu 1 hari 24 jam. Seminggu berapa jam seminggu? Masa tidak ada waktu 1 jam untuk hadir majelis taklim, 2 jam untuk hadir majelis taklim? Sudah gitu kemana waktu kita? Kita pengen surga, pengen ridhonya Allah, tapi kita lupa dengan diri kita, lupa tentang kepentingan kita, lupa bahwa kita ini perlu ilmu untuk bisa tahu adab, tahu akhlak, tahu Rasulullah SAW. Kita perlu ilmu supaya kita ngerti apa hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita hidup tidak sembarangan, tidak seperti binatang. Alhamdulillah kalau kita lihat saudara kita Muslim, saya tahun 2006, 2007 di Darul Mustafa, 2008 ketemu satu teman saya dari Amerika. Dia cerita, kalau kita di Amerika, kata dia, nahnu fi Amerika, kita di Amerika, kita itu kalau sudah perempuan atau laki umur 12 tahun punya hidup sendiri. Jadi mereka terserah perempuan ini mau bawa kamarnya laki-laki siapa, orang tuanya tidak boleh protes. Kalau orang tuanya protes, dilaporkan ke polisi, penjara karena HAM. Jadi tidak boleh protes. Biarkan mau bawa laki-laki siapa, yang laki-laki mau perempuan siapa, mau nginep di mana, tidak boleh tanya. Dia konsumsi narkoba, mabuk, kayak terserah. Yang penting dia punya hidup sendiri. Kalau orang tuanya protes atau marah, dilaporkan orang tuanya. Dan itu biasa bagi mereka di sana, di negara itu. Itu kelihatannya jauh lah, tapi mungkin wage di negeri kita sebentar lagi. Kalau kita diamkan terus seperti ini, mungkin terjadi di negeri kita yang seperti itu terjadi. Dan itu bukan sesuatu yang aneh lah. Cerita-cerita seperti yang kita anggap khoyal dari zaman dulu, kita pikir tidak ada orang yang benci sama Habib. Sekarang ada yang benci sama Habib. Kok bisa benci sama keturunan Nabi? Terus bagaimana sama nabinya nih? Yang benci sama Habib ini asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kan ajaib gitu. Kita dengar kok sekarang. Kemudian kita tidak pernah berpikir bahwa satu orang santri khidmah kepada gurunya dianggap budak. Sekarang ada yang komentar seperti itu, kan sakit. Dan itu pikiran kita dulu tidak bakal terjadi, tapi terjadi, sudah terjadi. Kita mengatakan bahwa orang khidmah kepada guru berarti ini semua budak tuan guru, budak para habib, budak asatid, budak yang punya pondok. Akhirnya belum lagi diselundupkan orang-orang yang bejat untuk jelekkan nama pondok, bikin asusila lah, bikin nama pondok jelek supaya orang tidak tertarik sama ilmu agama. Dan itu pasti terjadi terus dan akan digaungkan seperti itu sampai satu saat kita itu tidak kenal Islam, tidak kenal Islam cuma namanya, sampai dikatakan di akhir zaman nanti tidak ada Al-Quran. Dulu ada Al-Quran, dulu ada Allah, sekarang tidak ada. Allah tidak ada, Rasulullah tidak ada. Dan itu pasti terjadi kalau kita tidak sayang sama diri kita. Jadi manusia yang harus kita sayang di muka bumi ini adalah diri kita sendiri. Karena kita yang rasakan sakit, kita yang rasakan azab di akhirat. Begitu juga kita di dunia capek. Yang harus dapat apresiasi dalam hidup kita diri kita sendiri. Kita senanglah. Kenapa diri kita sendiri hebat, bisa berjuang untuk berumah tangga sampai 10 tahun. Kita alhamdulillah berjuang untuk kasih nafkah 10 tahun. Itu sudah hebat lah, apresiasi lah. Kadang-kadang kita senang untuk diri kita sendiri. Karena manusia yang pantas kita terima kasih diri kita sendiri. Alhamdulillah kita sukses berbakti sama orang tua. Bisa kita tiap sore salaman, cium tangan ibu kita dengan kesibukan kita. Itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta doa sama ibu kita. Alhamdulillah itu hebat saya ini bisa berjuang. Dan semua taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ala kulli hal kita sayang diri kita sendiri dengan cara kita tahu kita sakit, kita perlu hadir majelis taklim, kita perlu perbaiki diri kita sendiri. Karena suatu saat anak-anak kita bisa dilupakan oleh Allah, kita sendiri sudah lupa.
Kadang-kadang kita lupa baca Al-Quran, kita lupa baca ratib, kita lupa zikir kepada Allah, kita lupa selawat kepada baginda Rasulullah. Kita sibuk sama HP kita, buka Facebook, buka TikTok, terus buka WhatsApp, semua kita sibuk. Akhirnya setelah itu umur kita sempit, kesempatan diberikan Allah sedikit, wah musyrik lagi tidak ngerti hukum syariat apa. Sudah begitu kita meninggal besok, kita ditanya sama Allah, begitu kita jawab. Dan semuanya muskilah, masalah memang. Tapi Bapak yang ditanya semoga tutup. Apa baik? Aman? Apa? Ustaz? Hanafi apa ditanya? Sudah paham? Baik, kalau kita paham semua, alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang berkah, yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat untuk kita dan untuk saudara kita muslim yang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu untuk kita untuk memperbaiki diri kita, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah untuk bisa berubah menjadi yang lebih baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan di hati kita cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasulullah, dan kita wariskan rasa cinta ini kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada turun kita sampai hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita dengan dan orang-orang kita cintai bersama baginda Rasulullah di surganya, surga Firdaus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sewaktu kita wafat tidak diharamkan mata kita yang kotor ini untuk melihat wajah mulia baginda Rasulullah. Dan semoga dengan tangan kita yang kotor ini kita angkat kepada Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari terbaik kita adalah hari wafat kita, hari di mana kita dicabut berjumpa dengan Allah. Itu merupakan hari terbaik di dalam hidup kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita dengan yang baik-baik, dengan khotimah yang bagus, husnul khotimah. Dan semoga Allah tetap memberikan kita taufik hidayah untuk tetap berjuang, berjalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah hadiniyah wa ala kunnatin salih wa hadratun Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin.